Ke pasar beli buah nangka. Nangkanya enak dimakan. Bulan Ramadan penuh berkah. Mari beribadah dengan keikhlasan. Pesannya itu ya, insyaallah. Berarti berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala an-nabi man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Karamun, para alim ulama hadir di sini, guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Al-Fadli. Dari doa untuk beliau, saya selalu Ustaz berkah umurnya, selamat di dunia wal akhirah. Hadir di sini juga Ustaz kita, Ustaz Siddiq. Ustaz, insyaallah ahlus salam. Saya selalu mendoakan beliau ilmunya bermanfaat, dan asatidz yang lain yang mungkin tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi ta'zim hormat. Khusus Sahibul Bait Adinda Bapak Muhammad Abu Bubur saya. Bapak Ramdhani, kita doakan beliau beserta keluarga, istrinya dan anaknya, ibu, keluarga besar, Allah berikan kesehatan yang terbaik, amin. Dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, selamat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Segenap tamu undangan dari keluarga besar sedulur barokah, majelis taklim sedulur barokah, kemudian para undangan yang lainnya, ada dari toko Serpong, toko Pondok Cabai seluruh Jabodetabek yang tidak saya sebut satu persatu, para admin semuanya, kita doakan sehat selalu ya, dikaruniakan THR yang besar. Wow, amin, amin. Nanti laporan sama Pak Ramdhani. Aminkan saja, bulan barokah. Semua segenap undangan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Ramadan yang keberapa? 22 apa 23? Ada yang 23 juga. Tapi kita mulainya yang kedua ya. Berarti yang ke-22. Insyaallah malam ini malam yang ke-23. Pertama, kita bisa silaturahim. Itu mahal, alhamdulillah. Pak Ramdhani ini mungkin kakak ini baru sekali ini ya acara itu nih.
Padahal kenal beliau itu tahun 2014, masih sama-sama merintis kita. Ketemu menghilang, ketemu lagi hilang lagi, karena mungkin punya cita-cita masing-masing. Kalau beliau konsisten di dunia usahanya, alhamdulillah Al-Fakir sekarang sudah ada 2 pondok pesantren. Alhamdulillah. Sekarang ketemu lagi, kita berkolaborasi kebaikan insya Allah. Mohon doanya tetap istiqomah, dan sekarang belajar lagi sama beliau untuk muamalah berniaga berbisnis insya Allah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan sudah di akhir. Sekarang kita masuk 10 hari terakhir. Kalau kemarin mungkin Ustaz Afandi sudah menyampaikan di ceramahnya tentang keutamaan Ramadan, perintah Ramadan sudah jelasin. Maka ada sunnah yang dianjurkan baginda Rasul, yaitu untuk menghidupkan 10 hari terakhir menjelang ataupun 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa namanya? I'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah berdiam diri. Masuk ke masjid, ambil wudu, niatkan. Bahasa Indonesianya saya berniat i'tikaf karena Allah Ta'ala, atau dalam lafaznya nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid lillahi ta'ala. Diam kita, bukan diam tidur. Boleh tidur ya, sholat dulu kan, sholat tahiyatul masjid, atau nanti kalau memang punya hajat sholat hajat kita, sholat taubat kita. Kalau di malamnya ada qiyamul lail atau tahajud, ikut kita tahajud, karena ini dianjurkan baginda Rasul. Baginda Rasul itu beraris di 10 terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Bu, ibu, bu, THR-nya besar. Para medis semua itu, ya. Mengikatkan, mengencangkan ikat pinggang itu berarti apa? Mengkhususkan di malam-malam terakhir, di 10 terakhir khususnya itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan, Bu? Yang dilakukan itu adalah ada 3 amalan yang masyhur, yang lazim. Yang pertama adalah berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini bisa diamalkan, penting. Laksanakan sedekah. Walaupun 2000 perak, dilakukan istiqomah di dalam ataupun di malam-malam ganjil, di malam-malam 10 hari terakhir, maka insya Allah fadilahnya besar. Walaupun hanya 2.000, apalagi 2 juta. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Ada rahasianya. Nah, kita bahas dulu surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita bahas dulu, ini penting, ilmu. Jadi ini kan baru 22 Ramadan, masih ada 7 hari ke depan kita ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya anzalna, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini rahasia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kalau kita gambarkan, kita bersedekah 10.000 perak malam hari itu, maka setara pahalanya. Yaitu berapa konversinya? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah tabarakallah, itu maksudnya. Makanya kita lakukan terus, tidak mesti ganjil saja Pak Ramdhani. Tanggal 21 Maret ya, sekarang 22, 23. Setiap malam 2.000 saja. Kalau Allah takdirkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, berarti fadilahnya sama dengan 83 tahun pahalanya. Mau tidak? Mau nanti sedekah ya, sesuai dengan kemampuan. Silakan. Tiap malam. Kita nggak tahu Pak Ustaz ya. Makanya dirahasiakan Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu. Supaya apa? 10 hari itu kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama Allah berikan, kasih tahu tanggal 27, mungkin tanggal 27 aja yang ramai. Betul apa betul? Tanggal 27 ngumpul semua di Masjid Atin, ngumpul semua di Masjid Istiqlal, di Masjid Nurul Mustafa tanggal 27. Maka dirahasiakan 10 terakhir kita untuk menghidupkan mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, yang mulai salat tahajud, salat hajat, salat taubat, mohon ampun, maka dosanya yang lalu Allah ampunkan. Insyaallah kita semua diampunkan dosanya. Amin ya rabbal. Itu rahasianya. Kalau kita baca Quran, Bang Haris, satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ini contoh saja Pak Ramdhani. Yasin, dan Allah takdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya 83 tahun 4 bulan. Masya Allah tabah. Apalagi 1 juz. Bu, saya lihatnya sudah 3 kali hatam semua nih. Amin ya, amin ya rabbal. Minimal sekali 1 kali hatam. Makanya salah satu ajaran yang diajukan bagi Rasul Ahlan Kiai Abdullah. Berarti sedekah yang pertama. Yang pertama istighfar, yang kedua perbanyak sedekah. Lanjut. Yang ketiga, saya lewat, kan udah itu makanya itu. Setengah jam lagi. Yang ketiga, apalagi tadi yang pertama perbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua perbanyak sedekah, hatta 2.000 perak setiap malam lakukan itu. Yang ketiga tilawatil Quran. Makanya baginda Rasul itu setiap malam malaikat Jibril turun ke muka bumi mendengarkan bacaan baginda Rasul. Kalau ada yang salah dikoreksi langsung sama malaikat Jibril alaihi salam. Makanya selaku hambanya kita perbanyak tilawatil Quran. Kenapa? Satu huruf Al-Quran yang kita baca Allah berikan pahala 10 kebaikan. Masya Allah tabarakallah, 10 kebaikan. Makanya jangan suka-suka baca Quran. Pak Ustaz dia izin minimal dalam sebulan itu sekali kita khatam. Betul. Sekali minimal kita khatam Quran. Kalau 30 hari berarti sehari berapa juz? 1 juz. Kalau ada yang mampu 3 juz silakan, berarti 3 kali khatam dalam sebulan. Perbanyak tilawatil Quran. Saya percaya bapak-bapak ini sudah 3 kali khatam semua di Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu amalan-amalan. Lanjut.
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya para mufassir mengatakan turunnya dari Lauhul Mahfuz. Izin Ustaz, secara kelondongan bilang orang Betawi mah, satu Al-Quran turun ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu artinya adalah sekretariat para malaikat. Makanya Al-Qadar itu bisa diartikan sempit, karena semakin banyaknya para malaikat turun mengawal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Lalu disampaikan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur selama berapa tahun Bu? 23 tahun. Yang pertama kali Allah turunkan adalah surat surat bukan surat Iqra Bu, surat Al-Alaq 1-5. Itulah ada peristiwa wahyu pertama diturunkan di dalam dua Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Clear ya? Secara beransur-ansur. Maka ada keberkahan di Ramadan. Bahkan Ramadan dikatakan syahrul Quran. Maka salah satu amalan yang dianjurkan perbanyak tilawatil Quran, baca Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, baru ayat selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril alaihissalam turun juga bersama malaikat-malaikat yang lain untuk mengurus urusan manusia. Jadi takdir kita bisa dirubah tidak? Pak Ustaz, bisa tidak Pak Ustaz? Bisa. Dan malam itulah kita perbanyak berdoa. Yang mungkin takdir kita, mungkin kita bangkrut, gak jadi bangkrut, kita mohon kepada Allah Ta'ala perbaiki kualitas ibadah kita. Mungkin ekonomi kita kurang baik, minta kepada Allah diberikan jalan keluar. Rezekinya yang lagi sempit, minta Allah lapangkan rezekinya. Hajatnya Allah kabulkan semua, minta malam hari ini. Yakin Allah akan kabulkan. Perbanyak doa. Maka ada salah satu doa yang diajarkan baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul tidak mengajarkan minta rezeki di 10 hari terakhir? Kenapa baginda Rasul tidak mengajarkan kita diminta sehat badannya? Kenapa baginda Rasul tidak mengajarkan kita bisa dapat anugerah rahmat misalnya? Satu doa yang diajarkan baginda Rasul. Apa doanya? Yang diajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian disampaikan kepada sahabat dan sampai ke kita. Apa doanya? Allahumma, ikuti, Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bacaan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja yang dibaca. Boleh doa yang lain, tetapi yang Rasul ajarkan ini. Kalau Ramadan kita pasti minta ampunan, betul-betul. Kita enggak lepas dari yang namanya dosa, betul? Kesalahan, betul? Pasti. Mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia orang biasa, semua enggak luput dari dosa. Makanya kita mohon kepada Allah ampunan yang namanya maghfirah. Terkhusus di 10 hari terakhir kita minta afun. Jadi secara bahasa maghfirah itu
ampunan artinya betul. Tapi secara konteks bahasa itu awalnya dari maghfirah. Mikfar itu artinya adalah yang tertutup. Tutupan yang tertutup. Perisai kalau zaman dulu orang perang. Kayak film yang para sahabat kolosal tadi. Perisai dari apa? Dari dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah. Itulah yang dikatakan maghfirah. Dari kesalahan kita, mungkin kita berbohong, mungkin kita tidak melakukan sholat, puasa dan seterusnya, Pak Erwin. Itu adalah maghfirah. Mikfar itu perisai. Dan antara mikfar dengan afun itu berbeda. Lebih tinggi derajatnya afun. Betul Pak Kiai. Karena afun itu diibaratkan orang berjalan di padang pasir. Tiang hari pasti ada yang namanya bekas-bekas, betul. Lapak kita ada bekas kan kalau jalan di pasir? Ditiupkan oleh angin bisa hilang. Itulah ibarat namanya afwan. Dosa kita diampunkan semuanya. Mau tidak? Mau tidak Bu? Bapak mau diampunkan dosanya? Makanya diajarkan baginda Rasul, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu maksudnya. Ini ilmu insyaallah. Jadi mikfar itu tutupan yang tertutup, afun itu yang diajarkan baginda Rasul. Ketika dosa kita Allah ampunkan semuanya, berarti kita tidak memiliki lagi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, antara kita dengan rezeki kita, antara kita dengan keselamatan kita. Karena kita apa? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak baca doa itu. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalaupun kita nanti Allah takdirkan meninggal dunia, yakin dosa kita sudah Allah ampunkan semua. Amin ya rabbal. Gak ada yang tahu Pak. Ada artis kemarin Mas Bidi masih muda, Allah panggil masih muda dia. Kita doakan seluruh khatimah. Dan saudara kita juga kan yang hari ini meninggal. Ada jamaah kita juga saudaranya Pak Eka, Pak Ulas itu meninggal dunia nggak tahu. Tadi mau hadir ternyata nggak bisa hadir. Nah itu rahasia. Makanya perbanyak doakan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Terakhir meminta saya. Maka ada berapa hari ke depan ini silakan yang punya waktu untuk beriktikaf di masjid. Tidak hanya malam ganjil saja itu karena rahasia. Kapan Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar itu urusan Allah. Tapi kita perbanyak ibadah, khusus perbanyak baca doa. Sedekah, tilawatil Quran, istighfar, salat taubat. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kelak nanti Allah seperti lahirkan kita lagi dari rahim ibu, artinya tidak ada dosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua. Allah rahmati hidup kita semua. Allah terima segala amal ibadah kita semua. Puasa kita, sholat kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita dan seluruhnya dijadikan amal soleh kita. Selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.